Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zarfan Muzaki Akram dengan NIM C1401241077. Di sini saya akan menerangkan induksi hormonal dan hipoisasi pada ikan. Apa itu hormon? Hormon merupakan zat kimia yang diproduksi oleh kelenjar endokrin sebagai pembawa pesan kimia yang memiliki fungsi mengintegrasikan dan mengkoordinasi fungsi tubuh, mengatur berbagai proses fisiologis yang memiliki cara kerja. Dari kelenjar endokrin, hormon masuk ke dalam pembuluh darah lalu mencari sel target. Ketika sudah bertemu sel target, maka hormon tersebut masuk ke dalam sel tersebut dan bekerja sesuai fungsi spesifiknya. Hormon terbagi menjadi dua. Yang pertama ada hormon umum yang dihasilkan di kelenjar endokrin dan dilepaskan ke aliran darah yang memiliki organ target yang letaknya jauh dari tempat asal. Yang kedua ada hormon lokal yang bekerja pada sel-sel yang berada di sekitarnya dan tidak masuk ke dalam aliran darah dalam jumlah besar. Mengapa kita memerlukan metode induksi ini? Karena tidak semua spesies ikan mampu memijah secara alami dalam lingkungan buatan menurut Budi et al. Tahun 2023. Induksi hormon ini memiliki tujuan untuk mendapatkan gamet di luar musim pemijahan alami, mempercepat perolehan gamet yang lebih dini, dan meningkatkan efisiensi dan kepastian hasil, atau bisa dibilang prediktibilitasnya. Nah, ini merupakan contoh hormon komersial yang sering dipakai oleh para pembudidaya. Yang pertama ada OODF, bertujuan untuk gonadal development dan ikan maturasi dan rematurasi. OODF ini biasa digunakan untuk ikan yang virgin atau masa pasca pijah. Selanjutnya ada ovaprim, bertujuan untuk mempercepat pemijahan, mempercepat pematangan akhir agar telur matang secara seragam dan biasanya digunakan untuk ikan matur atau yang sudah bunting. Selanjutnya, apa itu kelenjar hipofisa? Kelenjar hipofisa merupakan pusat pengendalian hormon yang mengatur aktivitas kelenjar endokrin lainnya yang terletak di bagian otak, hipotalamus, infundibulum di dalam rongga tulang yang disebut sella turcica, yang memiliki karakter fisik berbentuk bulat, berwarna putih, dan berat sekitar 2-3 mg. Ada 3 tipe donor hipofisa. Yang pertama ada homoplastik, yaitu donor dan resipien berasal dari spesies ikan yang sama, contohnya ikan mas kepada ikan mas lain. Yang kedua ada heteroplastik, ikan donor dan resipien berasal dari spesies yang berbeda, biasanya dari ikan mas atau salmon kepada ikan yang lain yang spesiesnya berbeda. Terakhir ada universal, yaitu hormon pada ikan donor memiliki kesesuaian yang sama dengan ikan resipien. Contohnya ikan mas dan ikan salmon memiliki hormon yang sama pada kebanyakan ikan lainnya. Selanjutnya teknik pengambilan dan lokasi penyuntikan. Tahapan pengambilan hipofisa dimulai dengan pemotongan kepala ikan dan membelah kepalanya, kemudian tengkoraknya dibuka lalu ambil kelenjar hipofisanya. Untuk metode pemberian hormon ada beberapa metode. Ada intramuskular melalui otot yang biasanya disuntik melalui punggung atau pangkal ekor. Selanjutnya intraperitoneal, hormon disuntikan di rongga perut yang disuntikan melalui dekat anus atau sirip perut. Kemudian ada intrakranial yang disuntikan langsung kepada kelenjar hipofisa melalui kepala. Ada intravena yang disuntikan kepada pembuluh darah. Ada oral yang mencampurkan pakan dengan hormon, dan ada perendaman dengan cara merendamkan hormon dalam air wadah. Selanjutnya ada simulasi perhitungan dosis. Yang kita harus tahu terlebih dahulu, dosis ovaprim yang kita gunakan pada ikan lele merupakan 0,5 ml per kilogram. Kemudian untuk ikan mas 0,6 ml per kilogram dan ikan patin 0,7 ml per kilogram. Untuk dosis ovaprim kita menggunakan contoh ikan mas seberat 5 kg. Lalu kita mencari volume hormon dengan cara mengalihkan 0,6 dikali 5 sama dengan 3 ml. Ini adalah total hormon ovaprim yang kita ambil. Kemudian melakukan pengenceran sebanyak 1:3 dengan satunya hormon ovaprim dan 3-nya larutan fisiologis. Karena kita mendapatkan hormon ovaprim sebanyak 3 ml, maka larutan fisiologis adalah 3 kali lipatnya dari 3 ml, yaitu 9 ml. Kemudian 3 ml dari hormon ovaprim ditambah larutan fisiologis sebanyak 9 ml dan hasilnya ada 12 ml total dosis yang diberikan kepada ikan mas seberat 5 kg. Untuk dosis hipofisa, kita menggunakan rasio bobot donor terhadap resipien adalah 1:1,5. Dengan contoh perhitungan, resipien sebanyak 1,2 kg butuh total bobot donor sebesar 1,2 dikali 1,5 sama dengan 1,8 kg. Jika satu donor beratnya adalah 0,6 gram, maka dibutuhkan 3 ekor ikan donor. Hal ini didapatkan dari 1,8 kg dibagi dengan 0,6 kg dengan hasil yaitu 3. 3 ini merupakan 3 ekor ikan donor yang memiliki bobot masing-masingnya 0,6 kg. Berikutnya ini merupakan daftar pusaka untuk mendukung
presentasi pada kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.